إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sama-sama kita hormati para jamaah yang hadir pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat untuk kita semua. Semoga senantiasa Allah berikan sehat walafiat sekeluarga, panjang umur, mudah-mudahan di sisa umur kita mudah-mudahan menjadikan manfaat untuk kita untuk bakal nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada saat hari ini sebelum kita bahas ke masalah tema sambil nunggu spidol nanti mudah-mudahan ada, kalau enggak ya kita mungkin bicara aja karena mungkin kajian kali ini butuh ada. Alhamdulillah pada hari ini saya baru lihat, Masya Allah, sholat subuh jamaahnya berapa saf. Mudah-mudahan ini selalu jadi istiqomah. Manfaatnya insya Allah kalau orang yang sholat subuh min ba'dil ulama, qaul daripada ulama siapapun yang sholat subuhnya selalu jamaah, insya Allah matinya husnul khotimah. Jadi jaminan orang pengen husnul khotimah wajib sholat subuh jamaah di masjid. Siapapun itu tanpa terkecuali. Ada satu manfaat sebelum kita bahas bagaimana sholat subuh jamaah agar nanti menjadi giroh untuk kita semua. Ada satu penelitian di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu bukrohnya. Bukroh itu habis subuh sampai syuruk. Jadi waktu inilah yang diminta oleh Rasulullah untuk diberikan keberkahan oleh Allah. Satu keberkahan yang Allah turunkan untuk umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu keberkahannya? Ternyata ini ada salah satu manfaat kesehatan. Jadi orang yang selalu bangun subuh, sholat subuh, menghirup udara subuh, itu condong lebih sehat dan jauh daripada serangan-serangan penyakit jantung. Nah ini diteliti oleh beberapa dokter, ternyata ada salah satu penelitian, setiap subuh itu Allah turunkan namanya NO. Apa itu NO? Dalam ilmu kedokteran itu namanya nitrit oksid. Apa itu nitrit oksid? Nitrit oksid itu adalah salah satu faktor obat ataupun antioksidan terbaik yang mampu melebar. Jadi makanya orang yang punya sakit jantung rajin sholat subuh insya Allah cepat sembuh. Sekaligus tetap juga pengobatan nama dokter. Orang yang terkena stroke resiko sembuhnya lebih tinggi apabila sholat subuh jamaah. Orang yang punya penyumbatan pembuluh darah apabila sholat subuh jamaah kemudian habis subuh dia tidak tidur, maka insya Allah resiko penyakitnya mudah akan sembuh ya. Jadi bedanya itu, insya Allah orang yang sholat subuhnya jamaah rajin di masjid, menghirup udara subuh, insya Allah panjang umurnya. Amin. Masya Allah. Nih kita ada ini sepeda lagi diambil. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, ini insya Allah kajian kita mungkin salah satu tematik yang insya Allah mohon maaf, mungkin ada yang sepakat ataupun ada yang tidak. Ini hal yang wajar. Tapi pada hari ini kita akan mengkaji satu kajian yang dimana mungkin ada sebagian yang sudah tahu dan mungkin banyak juga yang belum tahu. Tapi ini memang kajian ini untuk mengenalkan kita agar kita tahu siapa musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dari silsilah-silsilah inilah nanti kita akan dapat sesuatu yang menakjubkan di akhir zaman, yang mana kalau kita dapati ini kita akan semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah sholat sudah ada di zaman Nabi Adam. Hanya syariat-syariat dicicil oleh Allah. Di zaman dulu Nabi Adam ketika punya anak Nabi Adam itu bisa nikah dengan saudaranya karena syariat belum sempurna. Kemudian lama-kelamaan ketika Islam, jadi di zaman Nabi Muhammad semua syariat itu disempurnakan. Baik itu dari Tauratnya, Injilnya, Zaburnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul islama dina. Nah ini hebatnya agama Islam itu luar biasa Pak. Pertama biar kita jadi bangga. Jadi agama Islam itu datang di zaman Nabi siapa Pak? Saya tanya dulu sebelum kita jauh. Agama Islam turun di zaman Nabi. Nah kalau ada yang bilang Nabi Muhammad salah. Jadi syariat Islam itu sudah ada pada masa Nabi Adam alaihis salam. Alhamdulillah ada nih.
sebelum ini. Menter Pak. Nah. Dulu sholat itu Pak, dari zaman Nabi Adam mudah melakukan ibadah sholat. Dahulu sholat di zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam itu kiblatnya kemana? Ke Mekah, ke Masjidil Haram. Makanya inna awwala baiti wudi'a lalladzi bi Bakkata mukarramah. Bangunan yang pertama kali Allah ciptakan itu di muka bumi apa? Mekah. Jadi di zaman Nabi Adam alaihissalam mereka sholat kiblatnya kemana? Ke Mekah. Ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadinya banjir besar, semua bangunan-bangunan Masjidil Haram runtuh, cuma tinggal pondasinya doang. Maka di zaman itu dialihkanlah kiblat dari zaman Nabi Nuh sampai baginda Nabi Muhammad menuju kemana? Tsanil qiblatain, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi ketika di zaman Nabi Muhammad pas sholat di Masjid Qiblatain, mungkin yang pernah umroh pernah lewat situ, di Masjid Qiblatain mendapatkan wahyu yang tadinya kiblatnya ke Masjidil Aqsa dipindahkan lagi ke Masjidil Haram. Jadi kalau kita bicara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, itu konteksnya nggak bisa dipisahkan. Nah, jadi dari zaman Nabi Adam ke Nabi Nuh itu kiblatnya kemana Pak? Nah, ke Masjidil Haram. Kita belajar silsilah. Nah, kita Nabi Nuh. Nuh bin siapa Pak? Bapaknya Nabi Nuh siapa? Ada yang tahu? Nah. Ada yang tahu bapaknya Nabi Nuh? Bismillahirrahmanirrahim. Nuh, kita tulis bin Lamia bin Metushaleh bin Idris. Idris ini siapa Pak? Nabi. Berarti kalau Nabi Nuh ke Nabi Idris apa jatuhnya? Cicit. Ya, jatuhnya apa? Cicit. Jadi Nabi Idris dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu kurang lebih di dalam beberapa tafsir dari para ulama Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain itu kurang lebih hampir cicit ke-9 dari Nabi Adam. Kita tes. Nah, Nuh bin Lamik bin Metushaleh bin Idris bin Yarid bin Mihlal bin Qainan bin Anush atau Anushi Anwash bin Syid. Nabi Syid tahu? Nah, ini juga Nabi bin Adam alaihis salam. Nah, Nuh bin Lamia bin Metushaleh bin Idris bin Yarid bin Mihlal bin Qainan bin Anush bin Syid bin Adam alaihis salam. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Nabi Nuh itu cicit ke-9 Nabi Adam alaihis salam. Saya tanya bapak-bapak, usia Nabi Nuh ada berapa? Nah, usia Nabi Nuh ada berapa? Berapa tahun? Berapa tahun usia Nabi Nuh? Ada berapa tahun? Ada yang tahu? Coba jawab. Hah? 950. Dalilnya udah qot'i, nggak bisa ditolerir. Di surat Al-Anbiya ayat 17. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi ya, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Jadi alfa sanah ya, illa khamsina ama. Nih Allah ngajarin kita suruh pakai matematika. 1000 tahun dikurangin 50 berarti berapa tuh? Nah, umur Nabi Nuh 950 tahun. Nah, ini udah jelas nih, nggak bakal bisa ada yang ngebantah karena dalilnya Al-Quran. Padahal bisa saja langsung Al-Quran nyebutin 950 tahun. Tapi kenapa disebutin alfasanati illa khamsina amma? Kalau kita bicara Ashabul Kahfi juga sama tuh. Ya 300 ditambah 9. Jadi ternyata nanti ada matematika Quran Pak di sini. Nanti kita belajar kalau ada waktu nanti. Jadi banyak matematika Quran. Saya kurang lebih belajar matematika Quran hampir 5 tahun. Jadi nanti ada kode-kode Al-Quran yang mesti kita bahas dari beberapa tafsir. Nah, sampai sini udah ada yang hafal? Keturunan Nabi Nuh? Nah, Nuh bin Lami bin Metushaleh bin Yarid bin Idris
Nah, kita slide. Nah, mungkin biar lebih jelas ya. Mana ini? Oh ya. Nah, itu. Nuh bin Lami' bin Metushaleh bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anush bin Syid bin Adam alaihis salam. Nah, di sini keterangan surat Nuh ini kebalik ini apa ayatnya. Nah, Nuh punya anak berapa, Pak? Anak Nabi Nuh berapa? Nah, itu ada di situ tuh. Biar kita coret-coret juga walaupun ada di situ biar lebih enak memahaminya, Pak. Nabi Nuh alaihissalam punya anak berapa, Pak? Nah, kalau di sini 3. Nah, aslinya berapa? 4 sebetulnya. Nabi Nuh punya anak 4, tapi yang selamat 3 tuh. Siapa? Salah satunya Sam, Ham, dan Yafith. Ya. Nah, Sam ini siapa? Sam ini hijrah ke bagian Hijaz. Makanya dari Sam ini keturunannya apa? Orang Hijaz, yaitu orang Arab. Nih, Arab ini rata-rata keturunannya dari Sam. Nah, di situ ada keterangannya. Sam itu dari Hijaz, Romawi dan keturunan-keturunan bangsa Sudan dan lain-lain. Nah, ini kalau Ham itu Habasyi. Habasyi, artinya apa? Si Ham ini rata-rata menuruni kulit hitam alias negro. Ethiopia, begitu Afrika. Nah, itu dari siapa nih? Dari Ham. Jadi kalau dari Sam ini orang Arab, dari Ham Habasyi, dari Yafith itu Turki, ya Turkis, sini, ya Cina, nah, termasuk kita nih Indo. Nah, mungkin bagian dari situ. Termasuk nanti dari Yafith ini keturunan Ya'juj, Ma'juj, begitu, Pak. Satu lagi anaknya namanya Kan'an. Nanti dari Sam ini juga ada nama anak namanya Kan'an. Makanya disebutnya nanti Kan'an, negeri Kan'an. Negeri Kan'an itu bukan Kan'an ini, tapi Kan'an daripada keturunan Sam. Nanti kesananya Namrud itu keturunan dari Sam. Nabi Ibrahim keturunan dari Sam. Bahkan kepada baginda Nabi Muhammad keturunan dari Sam. Begitu, Pak. Nah, dari sini nah, Kan'an ini disuruh ikut perahu, nggak mau. Jadi ketika banjir besar, yang selamat cuma berapa orang? Ada riwayat mengatakan 80 orang, ada riwayat mengatakan 85 orang, ada riwayat mengatakan masyhur 83 orang. 3-nya siapa? Sam, Ham, Yafith. 80-nya siapa? Semenjak terjadinya tragedi Nabi Nuh alaihissalam, di situ terputus semua silsilah kecuali terfokus kepada 3 keturunan ini. Berarti yang 80 ini siapa? Apakah yang 80 ini nggak punya anak? Apakah 80 ini laki-laki semua? Secara riwayat ulama masyhur mengatakan, beberapa ulama-ulama Mesir menyatakan, ini yang 80 ini adalah masih anak cucu Nabi Nuh alaihis salam. Makanya ketika di zaman Nabi Nuh semua silsilah terputus kecuali terfokus kepada 3 silsilah ini, Bu. Jadi yang lain enggak. Kalau andai kata umat Nabi Nuh ada 80 orang, mungkin akan ada silsilah-silsilah yang lain. Tapi semenjak banjir Nabi Nuh, semua silsilah terfokus kepada 3 ini. Maka berarti yang 80 itu adalah anak dan cucu Nabi Nuh alaihis salam. Begitu, Pak. Karena usia Nabi Nuh pada saat itu 950 tahun. Nah, sampai sini bisa dipahami, Pak ya. Nanti kita belajar. Nah, ini silsilah Namrud. Kelihatan, Pak? Ini Namrud bin Kan'an, bin Kush, bin Sam, bin Nuh. Jadi Namrud ini masih keturunan siapa? Nah, dari Sam. Namrud hidup pada tahun 2275 sebelum Masehi sampai 1943 sebelum Masehi. Kemudian, nah ini silsilah Nabi Ibrahim. Kira-kira ketemu nggak Nabi Ibrahim sama Namrud? Ketemu. Nah, Nabi Ibrahim itu, Namrud itu usianya sampai 400 tahun. Namrud itu usianya sampai 400 tahun. Nabi Ibrahim
Ada yang hafal kisah Nabi Ibrahim sebelum itu? Ibrahim bin Azar atau bin Tera, bin Nahur, bin Saruj, bin Ro'u, terus bin Falih, bin Abir, bin Syalih, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh. Lagi-lagi keturunan Sam. Nah, nih. Mana tadi? Nah, Ibrahim bin Azar, bin Nahur, bin Saruj, bin Ro'u, bin Falih, bin Abir, bin Syalih, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh. Tadi Namrud cuma 5. 1, 2, 3, 4, 5 dari silsilahnya. Kalau Nabi Ibrahim berapa? 1, 2 sampai 11. 11 ya. Nah, Nabi Ibrahim hidup pada 1997 sebelum Masehi. Kemudian wafat 1922 sebelum Masehi. Disebut dalam Al-Qur'an 69 kali Nabi Ibrahim alaihis salam. Usia Nabi Ibrahim 120 tahun. Saya tanya sama bapak-bapak, Nabi Ibrahim nikah. Istrinya berapa, Pak? Nah, istri Nabi Ibrahim berapa? Ada yang jawab 3, ada yang jawab, ada lagi 4. Wah, ada yang 4, banyak banget ya. Kalau di dalam Al-Qur'an, Pak, nah, istri Nabi Ibrahim disebut cuma 2 ya. Sarah sama siapa? Sarah sama Hajar. Tapi kalau di dalam kitab Injil, Taurat atau kitab-kitab Israiliyat, di zaman Mesir kuno orang-orang ulama-ulama Mesir itu suka ngumpulin, Pak. Jadi banyak kitab-kitab manuskrip di situ. Istrinya adalah siapa? Yang ketiga siapa namanya? Ada yang tahu? Kalau di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat itu ada 3, yang ketiga sama keempat. Yang ketiga itu namanya Kontura. Yang satu lagi namanya Hajun. Yang keempatnya. Jadi istri Nabi Ibrahim secara riwayat keseluruhan boleh tidak ini diyakini? Selama kalau misalnya tidak menganut syariah silahkan saja. Tapi tidak harus untuk diyakini secara penuhnya. Tapi kalau dari silsilah ini nanti akan ada silsilah Nabi dari istri Nabi Ibrahim alaihis salam dari istri yang lain. Nanti kita bahas. Jadi kita biar paham dari sini. Nabi Ibrahim bin Azar punya saudara namanya Haron. Siapa namanya saudara Nabi Ibrahim namanya? Haron. Haron ini punya anak Nabi Lut alaihis salam. Berarti Nabi Lut ini ke Nabi Ibrahim apa jatuhnya? Om atau paman. Gitu, paham Pak ya? Nah, dari sini jadi Nabi Lut alaihis salam ya. Itu ketika terjadinya azab pada saat itu, setelah terjadinya azab pembalikan tanah pada saat itu, kemudian dia punya anak 2 namanya Ratsia dengan Za'rita. Jadi Za'rita ini nikah dengan satu laki-laki namanya Mulgham. Ratsia nikah juga dengan Nabi. Namanya siapa? Nabi Syu'aib. Dan Nabi Syu'aib itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Nanti kita bahas silsilahnya, Pak. Sampai sini pusing nggak, Pak? Agak pusing emang belajar silsilah. Jadi Nabi Syu'aib itu masih keturunan Nabi Ibrahim, dan hampir rata-rata tidak tahu kita Nabi Syu'aib itu siapa, keturunannya siapa, bagian keberapa, begitu kan. Nah, Siti Sarah, dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu salah satu nabi yang punya dosa itu berbohong. Jadi salah satu nabi yang berbohong itu adalah Nabi Ibrahim. Tapi kebohongan, walaupun kebohongan demi baik, tapi untuk kelas nabi itu tetap jatuhnya dosa besar. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu berbohongnya apa? Berbohongnya demi kebaikan. Satu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia datang ya, pada saat itu di masa Namrud. Pas masa Namrud itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia berbohong. Ayo ada festival yang diadakan oleh Namrud. Nabi Ibrahim diajak, ayo ikut festival. Enggak enggak enak badan gitu, sakit perut bahasa gitu kan. Lagi enggak enak badan, lagi menggigil. Padahal lagi enggak sakit. Dia jawab itu kenapa? Biar enggak ikut festival yang diadakan oleh Raja Namrud, atau festival-festival yang hedonisme, festival-festival yang melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak mau di itu, akhirnya terpaksa berbohong. Ketika orang berbondong-bondong ke festival Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke mana? Ke patung-patung yang dibuat oleh Raja Namrud. Ya. Pukul-pukulin, dihancur-hancurin. Semua itu patung disisain yang paling gede.
Itu kampak yang tadinya dipegang Nabi Ibrahim dikalungin ke patung yang besar. Kemudian Namrud marah, a'alta fa'alta bi alihatina hadza ya Ibrahim? La bal fa'alu kabirum hada. Bukan saya. Nah, padahal dia yang ngancurin. Nah, itu kali bohong kedua. Bohong yang kedua itu. Mungkin yang gede ini, mana mungkin itu patung bisa ngancurin patung-patung yang lain. Itu dia bisa kalau memang nggak bisa gerak ngapain disembah, kata Nabi Ibrahim. Nah, dari situlah musuhan nama Namrud. Ya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dibakar begitu. Yang ketiga, ketika dia datang kepada Maharaja Mesir, yaitu Raja Heksos. Itu dia dapat dikasih hadiah oleh Maharaja Mesir, yaitu Hajar untuk ngebantu Sarah. Dari sini Hajar ini salah satu yang suka ngebantuin Siti Sarah. Hajar Sarah ini punya anak namanya siapa Pak? Anak Siti Sarah. Jadi Hajar ini Siti Sarah ini nggak hamil-hamil. Kemudian Siti Sarah suruh menikah Nabi Ibrahim ini dengan pembantunya Siti Hajar gitu. Siti Sarah akhirnya yang hamil duluan siapa? Hajar. Nah, Hajar ini punya anak siapa? Ismail. Ingat ya, ini Maharaja Mesir ya, bukan Firaun. Beda. Jadi Firaun itu di zaman Nabi Yusuf itu masih kerajaan Heksos. Di zaman Nabi Musa baru adanya Ramses I, Ramses II dan seterusnya. Jadi dinasti ke-19. Nanti kita mudah-mudahan ada waktu kita bahas secara detail. Ini Siti Hajar punya anak Ismail, Siti Sarah punya anak Ishak. Perbedaan usia Nabi Ismail dengan Nabi Ishak berapa? 14 tahun. Jadi pas Nabi Ismail usia 14 tahun, Nabi Ishak lahir. Nah, waktu itu kan waktu masih kecil Nabi Ismail pas Siti Sarah terdengar hamil, ditinggalin. Di mana? Di Mekah. Nah, makanya ada namanya sa'i itu. Yang dia bolak-balik dari Safa ke Marwah. Kemudian ketika ada perintah dari Allah, ketika Nabi Ismail sudah mulai dewasa, Nabi Ibrahim suruh balik lagi. Suruh apa lagi? Suruh membangun Ka'bah. Makanya ketika itu Nabi Ismail membantu Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah yang pada saat itu diruntuhkan akibat banjir besar. Sampai sini. Nah, Pak, kita bahas Ibrahim bin Saruj. Nah, ini ya. Ini Nabi Ibrahim punya saudara Haron, ya kan? Nabi Lut punya anak Za'rita dan Za'rita dengan Ratsia. Ratsia ini nikah dengan Nabi Syuaib. Kita lihat, Pak. Ya. Silsilahnya. Oke. Hajar memiliki anak Nabi Sarah memiliki anak Nabi Ishak, yaitu disebut 17 kali dalam Al-Qur'an. Nabi Ishak hidup pada 1897 sebelum Masehi sampai 1717. Hajar memiliki anak Nabi Ismail alaihissalam, disebut 12 kali Nabi Ismail di dalam Al-Qur'an. Kontura ini punya anak namanya Zimron, Yokshan, Medan, Madian. Nah, Madian, Isba, Syu'ah. Kemudian Hajun ini punya anak Kisan, Luton, kemudian Nafis, Sauroj dan Amim. Ya. Kemudian Nabi Syuaib ini ya, kita bahas silsilah Nabi Syuaib. Syuaib bin Mikail bin Yashjur, ya, Yashjur bin Madian, Madian bin Ibrahim. Jadi Nabi Syuaib itu keturunan siapa? Keturunan Nabi Ibrahim. Dari siapa? Anaknya namanya Madian. Madian ini makanya Nabi Syuaib itu tinggal di negeri Madian disebutnya. Madian ini siapa? Madian ini siapa, Pak? Madian ini keturunan daripada istri ketiga Nabi Ibrahim, yaitu Kontura tuh, Zimron, Yokshan, Medan, Madian. Dari sini, Pak. Berarti Nabi Syuaib masih keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Tuh. Kurang lebih Nabi Syuaib usianya 110 tahun, disebut 11 kali dalam Al-Qur'an. Nah, masa Nabi Syuaib ini nanti punya anak lagi, nanti masih banyak silsilah para nabi dan rasul. Nah, kita bahas dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya musuh. Namanya siapa, Pak? Musuh Nabi Ibrahim. Namrud. Bahas Namrud. Kita sebelum membahas Bani Israel. Namrud ini, Pak, dulu salah satu raja yang berkuasa sombong, tidak mau kenal dengan
Tuhan. Namrud ini punya keistimewaan. Jadi ada beberapa keilmuan yang beliau kuasai. Astronomi. Ilmu astronomi, ilmu langit, itu astrologi. Terus apa lagi? Arsitektur. Ini di zaman Namrud. Kemudian palmistry. Ada yang tahu ilmu palmistry? Ilmu ramal-meramal. Karena dia membuat ilmu itu agar apa? Agar manusia jauh dari Tuhannya. Jadi Tuhan gak usah ngikut-ngikut ajaran kita, biar urusan kehidupan kita biar kita yang ngatur. Nah di sini nih, ajaran Namrud ini sampai sekarang didoktrin kepada anak-anak dan cucu kita, termasuk di media sosial, YouTube dan lain-lain. Biar kita paham nanti, Pak. Palmistry ini apa? Horoskop, Gemini, Pisces, apalagi tuh? Scorpio, Taurus. Nah itu tuh. Nah, sekarang anak-anak muda lebih paham itu. Itu ilmunya dari siapa? Dari Namrud. Secara anak kita dijauhkan dari Tuhannya dengan keilmuan yang dibuat oleh Namrud. Satu. Namrud ini punya ibu. Namanya siapa? Namanya Samiramis. Ada yang pernah tahu Pak Samiramis? Nah, pernah dengar Samiramis? Nah, ya biar kita paham. Namrud ini punya ibu namanya Samiramis. Bahayanya Pak, Namrud ini nikah dengan ibunya sendiri yaitu Samiramis. Siapa itu Samiramis? Kalau dalam bahasa Inggris disebut Esther. Esther. Bahasa Inggris ya. Ada nama-nama lain. Kemudian Estre. Estre itu Anglo-Saxon. Kemudian dalam bahasa Babylon disebut apa? Ishtar. Nama lainnya Pak. Babylon. Babilonia, bahasa Babylon. Ada Astaroth. Siapa Astaroth itu? Nah, sama saja Samiramis. Ini dalam bahasa Hebron. Wilayah-wilayah dari Palestina. Nah, dekat-dekat Palestina, Pak. Di situ. Astaroth. Kalau dalam bahasa Yunani disebut Dewi Astarte. Nah, Namrud itu punya ibu Samiramis. Jadi Namrud nikah dengan ibunya Samiramis. Ini data dari guru-guru kita. Kemudian punya anak lagi dari hasil di luar perkawinan yang lain namanya Tamuz. Disebutlah apa? Ini awal mula Trinity pertama Pak. Makanya di zaman-zaman ini nanti keturunan-keturunan Namrud itu Fir'aun itu membuat gedung segitiga. Piramid. Itu Trinity. Kenapa? Dari zaman Namrud ini dibentuk arsitektur. Oke kita bahas. Samiramis ini punya lain namanya Esther. Astarte. Ada ini bahasa Hebron. Ini dalam Astarte ini Yunani. Dewi Astarte. Orang Yunani bilang Dewi Astarte. Namrud ini bisa dibilang kalau dalam orang bilang Zeus. Tahu Zeus Pak? Yang pernah main slot pasti tahu itu. Nah, Zeus. Kalau ini Samiramis ini disebut Athena. Dewi Athena. Kalau dalam India itu Krishna sama Deviska kalau nggak salah. Nah dan seterusnya Pak. Jadi itu bahasa-bahasa beda. Makanya kalau Nabi Ibrahim itu dalam bahasa orang India bilang apa? Brahmana. Nah kalau kita lihat cek di kitab-kitab orang-orang India tuh, waktu kemarin kan viral tuh orang India, Mekah itu adalah punya bapak kami yaitu Nabi, punya Brahmana. Brahmana itu di dalam kitab mereka tidak punya jari Pak. Makanya kita lihat kalau Bapak pernah ke Mekah, lihat makom Ibrahim. Itu hampir tidak ada bekas jarinya. Jadi nggak ada jarinya. Makanya disebut oleh orang India Brahmana. Kalau orang kita belum sebutnya apa? Ibrahim. Sayangnya mereka menuhankan. Betul. Tidak menuhankan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu kesalahan mereka. Nah, Hebron ini namanya Astarot. Dari Astarot. Rot. Pernah dengar kalimat Rot, Pak? Ingat-ingat Pak, pernah dengar kalimat Rot? Ada satu tokoh bankir di dunia, namanya Rothschild. Ada yang tahu nama ini, Pak? Roth artinya Ratu Dewi Astarot. Child adalah anaknya Dewi Astarot. Jadi Rothschild ini masih ada darah kepada Raja Namrud. Sampai sini paham, Pak? Mau dilanjut apa tidak, Pak? Ini agak ngeri soalnya. Lanjut, Pak? Lanjut. Ya, Bapak yang minta ya. Siapa Dewi Astarot itu? Bapak kalau jalan-jalan di Amerika, ada patung ibu-ibu megang buku, tangannya lagi gini. Megang apa? Api. Apa tuh namanya? Statue of Liberty. Bapak tahu patung Liberty di New York? Yang dihadiahkan Prancis untuk Amerika? Pada saat itu di peperangan salib, setelah itu patung Liberty inilah simbol daripada siapa? Dewi Astarte. Dewi Astarot. Di beberapa negara, di Swedia ada patung itu. Di mana? Di Inggris juga ada patung itu. Siapa orangnya? Ibunya Namrud. Siapa? Namanya Dewi Samiramis. Nah, di sini, dari sini, Pak, kita kalau ngelihat TV itu ada tuh Columbia Tristar. Ya kalau Bapak lihat RCTI itu kalau ada film tuh ada emak-emak bawa obor, bener Pak? Pernah lihat, Pak? Itu siapa? Sama orang itu juga. Bapak pernah lihat kalau misalnya ada satu logo, ada ibu-ibu pakai mahkota dengan tangan banyak, dengan logo salah satu brand kopi. Apa namanya? Starbucks. Itu siapa? Dewi Astarte. Suka tidak suka, mereka ini orang-orang Yahudi ini sangat cerdas untuk memanipulasi otak umat Islam. Star artinya bintang, bintang itu bintang Yahud. Bucks artinya penyembahan. Menyembah bintang. Namrud ini pertama kali membuat satu konsep namanya Illuminati. Pernah dengar Illuminati, Pak? Nanti kesananya timbulnya Dajjal, Pak. Konsep Illuminati ini apa? Adalah sang pencerah yang mencerahkan. Orang yang dicerahkan adalah illuminator atau illumination. Itu orang yang pengikutnya disebut orang yang dicerahkan. Kira-kira yang mencerahkan itu bulan apa matahari? Bulan apa matahari, Pak, yang mencerahkan? Matahari. Makanya Namrud itu mendewakan matahari. Salah satunya. Jadi ketika dia mendewakan matahari, makalah ditimbullah penyawan. Nah, timbullah satu kalimat. One, eyes, sun, God. Apa itu? Ya, Tuhan mata satu. Itu Tuhan matahari. Siapa? Dajjal. Sampai sini paham, Pak? One, eye, sun, God. Oke, kita balik lagi ke Rothschild. Rothschild ini keturunan siapa? Beliau adalah bankir. Bankir, orang yang membuat Federal Reserve atau mata uang dunia. Rothschild bikin uang, kiblatnya apa, Pak? Dolar, benar, Pak ya? Nah, itu semua kiblat uang itu dolar. Kuncinya di mana? $1. $1. Kalau dibalik di mirroring, tulisannya apa? Our
Dajjal. Dajjal kita. Silahkan Bapak cek di $1 itu ada segitiga mata satu, di belakangnya ada matahari. Dakwahnya dia sampai sekarang masih ada, Pak. Siapa mereka? Musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. $1. Ya, saya tidak harus Bapak percaya dengan teori ini, hanya untuk menambah pengetahuan saja ini ya. Untuk menambah pengetahuan. Our Dajjal. Dulu ketika beliau membuat Federal Reserve, uang itu, jadi peperangan itu Pak dibuat bukan untuk apa? Bukan ketidaksengajaan. Dibuat untuk apa? Untuk
Sampai jam berapa ini? Saya tanya dulu sampai jam berapa dulu. Enggak turun, malah salah paham. Sampai selesai. Salah paham. Nah, ini silsilah Nabi Ishaq. Kita nggak usah nulis biar agak cepat. Nanti kita jelasin satu persatu di pertemuan kalau memang ada pertemuan selanjutnya. Nabi Ishaq alaihissalam ini punya istri namanya Rifqah. Rifqah itu punya saudara namanya Laban atau Laman. Nah, Nabi Ishaq itu, ya kan, punya anak namanya siapa? Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu anak dari Nabi Ishaq. Nabi Ishaq nih, ya. Itu dipanggilnya siapa? Israel. Kalau di Al-Quran disebut ya Bani Israel, siapa? Berarti keturunannya Nabi ya Yakub. Begitu Pak ya. Bani Israel, Isra artinya apa? Hamba, Il artinya Allah. Di dalam kitab Fathul Qadir, karya daripada Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, ittafaqal mufassirun anna Israel huwa Yakub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihis salam. Fahuwa bimakna Abdullah. Nama Ishak adalah namanya Abdullah. Arti daripada Abdullah itu kalau bahasa dulu bisa dibilang bahasa Suryani. Makanya Isra artinya hamba, El artinya Allah atau Tuhan. Makanya kalau di dalam malaikat itu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ilnya itu siapa? Allah. Jadi sampai sini paham Pak ya? Jadi orang dulu punya lakob-lakob. Kayak siapa? Kakeknya Nabi. Kakeknya Nabi namanya siapa? Abdul Muthalib. Nama aslinya? Itu kan julukan Pak. Lakob. Fir'aun. Nama aslinya siapa? Ramses II. Ya kan? Fir artinya orang yang lari. Aun dari pertolongan Allah. Begitu. Itu lakob. Itu julukan. Kayak Abdul Muthalib. Nama aslinya siapa? Siapa namanya? Ada yang tahu? Nama Abdul Muthalib aslinya di dalam kitab berjaya itu wa ba'du faqulu wa sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidal Khisalus Saniyah.
Bani Israel, mereka itu memuja-muja patung emas yang dari sapi, yang patung sapi emas tersebut. Kemudian ketika turun Nabi Musa marah. Kemudian Nabi Harun, kenapa kamu biarin umat-umatku menyembah patung itu kembali? Marah Nabi Musa, dipegang tuh jenggotnya Nabi Harun alaihissalam sampai apa? Sampai belang jenggotnya Nabi Harun. Jadi saking panasnya tangan Nabi Musa marahnya pada saat itu. Akhirnya apa? Dari situ Quran Al-Baqarah itu banyak sekali Bani Israel yang menentang. Contohnya apa? Ketika dia minta, wahai Musa, minta sama Tuhanmu manna salwa. Dikasih manna salwa makanan, kemudian udah dikasih nikmat. Wahai Musa, dikasih manna salwa mau bosen kalau bahasa kita gitu, Pak. Bosen, masa tiap hari makan manna salwa. Kalau kayak kita kayak burung puyuh sama madu, Pak, yang keluar dari jamur kayak gitu makanannya. Masa kita dikasih sama Tuhanmu manna salwa terus? Coba di dalam surat Al-Baqarah. Minta sama Tuhanmu mim bakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Sayur mayurnya mana? Adanya mana? Bawangnya mana? Kita pengen sayur mayur, minta sama Tuhanmu. Udah dikasih nikmat, protes tuh. Karena kenapa? Ada doktrin Musa Samiri. Kemudian minta lagi, suruh protes lagi Nabi Musa kepada Allah. Apa? Minta air minum. Makanya di Al-Quran disebut fang fajarot min hutnata asyrota aina. Tongkat Nabi Musa diketok ke batu, kemudian terpancar 12 mata air. Dibuat minum. Masih juga mereka ngebangkang. Satu surat Al-Baqarah itu bunyinya pembangkangan Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihis salam. Disebutnya apa? Al-Baqarah itu tentang sapi-sapi di zaman Nabi, sapi betina yang ada di zaman Nabi Musa. Nah dari situ Allah utus ular-ular kecil, Pak. Allah utus ular-ular kecil, siapapun yang ngebangkang terhadap syariat yang Allah berikan terhadap Nabi Musa, itu Bani Israel yang ngebangkang dipatok ular. Tapi tidak mematikan, sakit dia. Setiap dipatok sakit. Akhirnya si Musa Samiri ini ngedoktrin lagi. Bikin patung Seven of Bronze. Patung perunggu ya, yang dengan dililitin oleh patung ular, dililitin di kayak tongkat dililitin oleh patung ular tersebut. Kemudian setiap kali dipatok oleh ularnya Nabi Musa, ya kan? Ini Bani Israel ini, kamu dipatok ular Nabi Musa, kamu lihat patung ini dengan sihirnya Tusi Samiri. Ketika lihat itu patung Seven of Bronze, sembuh. Setiap kali dia dipatok patung ular Nabi Musa, setiap kali ngelihat itu patung sembuh. Dan itu menjadi simbol logo kesehatan dunia. Paham, Pak? Paham, Pak? Nah, nggak usah kita sebut lah. Bapak lihat di rumah sakit, mohon maaf ya, kan ada tuh salib, kemudian dilingkari ular. Ada gambar cawan dilingkari ular. Logo apotek kayak gitu. Sampai logo WHO, Pak. Lihat logo WHO. Sampai sini paham, Pak? Doktrinnya siapa? Musa Samiri. Jadi COVID kemarin siapa yang buat? Nah, orang-orang Zionis juga. Nah, namanya kesananya. Dulu yang membebaskan tanah Masjidil Aqsa. Jadi di zaman Nabi Sulaiman itu Bani Israel terpecah, orang-orang Yahudi terpecah. Kemudian di masa pada tahun 1900 ada nama satu pencetus namanya Theodor Herzl mengatasnamakan Yahudi. Jadi tidak semua Yahudi itu jahat. Tapi mereka itu ada Yahudi dengan doktrin Zionis, sama kayak kita Islam, pemahamannya pluralisme. Islam tapi tidak percaya dengan kebesaran Tuhan, Islam tapi tidak percaya dengan sholat, Islam tapi tidak percaya dengan puasa dan lain-lain. Pemahaman itu Islam yang menjauhkan itu pemahaman sama. Mereka juga orang-orang Yahudi, ada yang Yahudi ortodok kepahlul kitab, ada sampai sekarang masih ada Yahudi yang sama kayak kita sholat, tapi ada juga Yahudi seperti mereka, seperti Theodor Herzl, Golda Meir dulu yang memerangi siapa? Saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pada saat itu apa? Diambil tuh kurang lebih dibebaskan 6.000 siapa? 6.000 hektar oleh siapa? Oleh Rothschild. Jadi yang ngebebasin itu. Di zaman dulu ketika sama Hitler, orang-orang Yahudi dibantai oleh Hitler, diambil 6.000 orang. Dia kemudian lapor kepada keluarganya Rothschild, wahai
Keluarga Rothschild, ini ada Yahudi kita tawan. Siapa yang ditawan? Ternyata aki-aki, nenek-nenek, anak-anak kecil. Udah itu mah nggak berguna, bunuh aja kata dia. Kalau kamu nggak bayar, kami bunuh. Dibunuhlah itu Yahudi. Akhirnya apa? Dunia menyorot itu. Oh, ternyata Yahudi sekarang mendapatkan kekejaman oleh Hitler. Akhirnya dari situ mendapatkan simpatisan dunia, Pak. Banyak yang donasi kepada mereka. Banyak yang ngebantu perjuangan. Ilmuwan, kenapa sekarang Masjidil Aqsa diperebutkan? Dahulu di peperangan salib itu mereka di Prancis itu sudah mendapatkan buku sihirnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Konon wallahu. Saya baca itu di beberapa sumber, mereka mendapatkan buku sihirnya Nabi Sulaiman alaihi. Dari buku sihir Nabi Sulaiman itu terciptalah teknologi hebat sekarang. Sihir. Saya ngomong di sini, Bapak di Tangerang bisa kedengaran. Sihir apa bukan? Sihir. Teknologi adalah sihir. Zaman dulu orang bisa terbang, sihir bukan? Sihir. Sekarang orang bisa terbang. Hebatnya teknologi. Dan mereka ingin memperebutkan satu teknologi kuno yang ada di sini. Satu teknologi kuno itu pengen mereka perebutkan, konon akan Allah. Yang saya baca seperti itu di beberapa jurnal. Mereka pengen memperebutkan teknologi kuno yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Termasuk teknologi kuno tersebut berupa energi besar inti bumi. Bayangin, energi besar inti bumi yang ingin mereka perebutkan. Jadi Zionis kenapa sampai rela membunuh saudara-saudara kita di Palestina? Karena pengen menguasai teknologi kuno, yang mana ilmuwan-ilmuwan, kata ilmuwan tersebut dari zaman dulu sampai sekarang belum pernah ada ilmuwan yang memecahkan itu semua. Apabila itu didapatkan teknologi kuno tersebut, energi yang ada di dalam Masjidil Aqsa tersebut, maka mereka akan mampu menguasai dunia, mengembangkan teknologi. Itulah kenapa di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitar Masjidil Aqsa tersebut. Apa keberkahannya? Bukan hanya jadi tempat suci, akan tetapi energi pusat bumi yang menghantarkan ke langit, energi pusat bumi dan langit itu berpusat di Masjidil Aqsa. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW, saya bahas di beberapa kajian, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung saja mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad dari Mekah langsung ke langit, kan bisa. Tapi kenapa harus dari Masjidil Haram diperjalankan dulu ke Masjidil Aqsa? Karena hanya energi Masjidil Aqsa lah yang mampu menghantarkan Nabi Muhammad menuju langit Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya pikiran jauh. Ini pusat inti bumi antara langit. Bahkan di Masjidil Aqsa sendiri nanti bisa turun dari langit ini. Sekitar Masjidil Aqsa. Bayangin portal bumi langit. Pengen dikuasai oleh mereka. Itulah kenapa Elon Musk pengen bikin kehidupan di Mars. Sampai sini paham Pak? Nah, nanti kita dari situ teori-teori konspirasi jadinya. Saya enggak, bukan orang yang teori konspirasi, tapi yang jelas mereka pengen itu. Bahkan nanti mereka itu orang-orang Yahudi pas sudah mengaktifkan satu namanya zero clinical. Satu teknologi zero clinical ini adalah teknologi untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Hilang nggak? Itulah kenapa nanti Dajjal akan menghidupkan orang mati. Bisa jadi dengan sihir, bisa jadi dengan teknologi itu sihir. Nah, saya kalau bahas teknologi sih, sebelum saya tutup Pak, masih banyak Pak, dari sini aja nanti akan ada beberapa. Cuma sebelum saya tutup untuk terakhir, saya pernah baca, bisa percaya atau tidak, karena ini saya baca dari Google. Dari beberapa dari sumber-sumber jurnal. Kalau ini saya
tidak mewajibkan Bapak percaya atau tidak, cuma dari keluarga Illuminati itu, ini saya sudah catat Pak. Ada keluarga Renault, keluarga Lee, keluarga Kennedy, Rothschild, Rockefeller, ada 13 keluarga. Jadi di antara mereka keluarga-keluarga tersebut katanya, ketika mereka meninggal dunia, ada orang penting di situ, maka jasadnya akan diawetkan, di frozen. Salah satunya dari keluarga Renault. Mereka ini Illuminati. Dulu salah satu keluarga dari Renault ini ada satu tokoh besar namanya Walt Disney. Siapa namanya? Walt Disney. Pernah dengar Pak? Kartun anak-anak Pak. Jadi saya mau wanti-wanti dulu. Walt Disney ini dulu ketika itu bikin kartun gak laku-laku pada abad 19 itu. Kemudian datang kelompok Illuminati menawarkan itu. Lo mau gak gua modalin kartun lo bakal terkenal, tapi susupin mindset buat anak-anak pesan-pesan tersebut. Namanya, kalau saya belajar hipnoterapi 15 tahun, kurang lebih namanya subliminal message. Mereka gak paham itu. Nanti kita bahas di waktu. Dan kita buktikan betapa hebatnya dengan hanya melihat otak bisa tercuci. Nanti kita bahas. Ketika mereka itu membuat kartun, ketika Walt Disney wafat, itu kan sekarang Walt Disney itu bikin Disney itu ada LGBT di sisi itu, seksual di sisi itu, bahkan incest itu apa, pernikahan antara ibu anak kayak Samiramis tadi, itu juga di sisi itu. Kalau kita perhatikan betul-betul, ketika Walt Disney wafat itu, saya baca, bisa benar bisa salah. Ini sumber saya baca dari internet, karena ini sumber bisa saya baca dari internet. Ini cuma bekas untuk menambah pengetahuan aja. Katanya di situ, Walt Disney ketika wafat itu jenazahnya di frozen. Dia apa? Dibekukan pakai es. Makanya ketika orang searching Walt Disney frozen, itu muncul jenazah Walt Disney yang sedang di frozen, yang sedang di es. Buat apa? Ketika nanti teknologi menghidupkan orang mati itu ketemu, Walt Disney dihidupkan lagi. Dan sekarang katanya konon hampir 200 sampai 300 orang yang sudah dibekukan. Baik, siapa saja nama-namanya, di antaranya ada yang ketahuan, ada yang tidak. Salah satunya Pak Walt Disney. Jadi jenazahnya di frozen Pak, di es, dibekukan. Jadi ketika ada apa? Kalau kita pernah lihat film Dr. Stone itu sama kayak gitu. Itu di frozen, ketika ada teknologi menghidupkan orang mati sudah ditemukan, mereka akan hidupkan kembali. Jadi ketika orang waktu itu searching Walt Disney frozen, itu pasti muncul jenazah Walt Disney yang sedang di frozen, yang sedang dibekukan. Makanya Walt Disney mengeluarkan film judulnya Frozen. Tahu kan? Kalau Bapak lihat apa baju anak-anak Disney Frozen naik, biar apa? Biar tutupi semua misteri katanya kok tahu. Kalau kita sepakat, mereka itu keluarga itu bikin kartun Pak untuk memanipulasi. Tujuan mereka apa? Mereka ingin menjauhkan anak-anak kita dari Allah Subhanahu. Dibikin kartun. Saya bahas tuh, pernah saya angkat di konten. Nickelodeon itu dari kalau dari bahasa Yunani, Nickelodeon itu asal kata dari Odeon. Artinya apa? Panggung teater. Tapi kalau kita terjemahkan pada bahasa Latin ini, hello Deo, artinya apa? I don't care about God. Saya tidak peduli dengan Tuhan. Coba bayangin Pak, anak kita diajari dari film. Nickelodeon apa? Film SpongeBob. Ada satu episode namanya, saya masih ingat sekali ketika nonton itu. Nama episodenya apa? Cephalopod of Watch. Itu Squidward masuk ke gedung segitiga, kemudian ada simbol mata satu. Siapa lagi kalau bukan Dajjal? Berarti mereka sudah mulai mengkampanyekan. Makanya tugas kita mudah-mudahan Masjidil Aqsa tetap berjaya. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Masjidil Aqsa, warga Palestina, warga Gaza diberikan kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masih banyak Pak yang dari sini aja belum kita bahas. Tapi mudah-mudahan kalau ada pertemuan, saya menyarankan Bapak dengan kajian hari ini bisa percaya, bisa tidak, terserah. Karena ini hanya untuk menambah pengetahuan. Jadi tidak harus mempercayai sampai harus untuk membenci seseorang yang disebut-sebutkan namanya.
Ini hanya sekadar untuk menambah pengetahuan kalau kita umat Islam punya musuh-musuh yang sedang menciarkan untuk kebangkitan namanya Dajjal. Makanya Dajjal itu di mana kan negaranya tadi Pak? Amerika, negara paman Sam. Tadi pimpinan Amerika itu punya sumber di anak mudanya juga di doktrin Pak. Ada film namanya Hollywood. Holy artinya suci, wood artinya kayu suci. Kayu suci apa? Tongkat sihir yang mampu menyihir setiap siapapun yang melihatnya. Maka anak-anak kita diwanti-wanti HP-nya silakan. Bapak-bapak anaknya yang sering main HP tolong dikontrol. Yang sering nonton YouTube tolong dikontrol. Karena kenapa? Agenda-agenda mereka menjauhkan anak-anak kita agar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita sebagai orang tua harus memberikan penanaman tauhid kepada mereka. La ilaha illallah. Nah, itu. Ini pesannya itu aja. Jadi yang penting anak-anak kita pantau. Kalau nonton film itu apa di Netflix, ada film-film Hollywood, The Lord of the Rings, HBO itu, Lord of the Rings itu punya peran namanya Sam. Transformer ada namanya Sam. Setiap film-film Amerika pasti ada aktor namanya Sam. Siapa itu Sam? Samir alias Dajjal. Mereka sudah jauh menciarkan untuk kedatangan Dajjal. Sedangkan kita umat Islam sampai sekarang terlalu terfokus terhadap diri kita sendiri. Tapi tetap pulang dari sini di akhir zaman ini tingkatkan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dari sini nanti sebetulnya masih ada panjang banget sampai nanti akan adanya hadis tahawulat, hadis tentang akhir-akhir zaman. Kayak contoh Pak, hadis tahawulat itu contoh. Nanti satu zaman Yahudi akan terbunuh dan diberitahukan ketika Yahudi bersembunyi di belakang batu, kemudian ada batu-batu yang berbicara. Emang ada batu bisa ngomong Pak? Ada. Kalau kita pikir-pikir, kata Syekh Abu Bakar Al-Masyhuri apa? Hati. Apa Pak? Kemarin kan orang-orang Yahudi sembunyi tiba-tiba dari pejuang Gaza, dari pejuang Palestina. Yahudi ngumpet di sini. Kalau Bapak pengen lihat ada tuh di grup Telegramnya tuh, di officialnya mereka. Nanti saya kirim ya, biar tahu perkembangan di sana. Sampai sekarang saudara-saudara kita yang ada di sana Pak, mau saya update daripada sahib kita yang ada di Gaza. Sampai sekarang mereka ini saudara-saudara kita ketika mohon maaf mau kencing aja nggak bisa cebok karena lantaran nggak ada air. Ketika BAB nggak bisa cebok, nggak ada air apalagi buat minum, bayangin. Tapi Masya Allah, mereka semua adalah Insya Allah, kata Rasulullah, para pejuang-pejuang Palestina di Masjid Al-Aqsa, termasuk menjadi orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sebetulnya masih banyak kajian karena waktu yang tidak memungkinkan. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas lagi. Mohon maaf kalau kata yang salah. Sekali lagi ini kajian hanya untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Terserah mau meyakini atau tidak, itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Tapi yang jelas dari sinilah kita tahu siapa orang yang dekat dengan Allah, siapa orang yang mensyiarkan agama Allah, dan siapa orang-orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah di akhir zaman ini, senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kata yang salah ataupun yang menyinggung. Pada dasarnya ini hanya kajian yang untuk menambah pengetahuan kita agar senantiasa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ada kata yang salah. Insan la yakhlu 'anil khata' wa nisyan. Manusia tidak luput dari kesalahan dan kelupaan. Ya Arhamar Rahimin, sallimna bima nakhaf. Ya Arhamar Rahimin, sallimna bima nakhaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah luar biasa pada waktu ini kita mudah-mudahan semoga kita bisa segera waspada sesuai yang ada. Ya, kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.